Langit memerah saat Takuma menuruni lereng pegunungan Yukiha. Dua kunci telah ia dapatkan. Kunci cahaya dan kunci keheningan. Namun dalam dirinya tak ada rasa lega. Justru yang terasa adalah ketegangan yang tak bisa dijelaskan. Setiap langkah terasa berat, seolah dunia tahu bahwa ia sedang menuju ujian terakhir. Di tangannya, dua kunci berpendar pelan. Cahaya hangat dari keduanya tampak melemah, seolah merasakan bahaya yang semakin dekat. Takuma berhenti di tepi sungai kecil untuk beristirahat. Namun aliran air tiba-tiba berhenti mengalir. Angin yang tadi lembut mendadak diam. Hutan di sekitarnya membeku dalam senyap. Lalu muncul suara, bukan dari luar, tapi dari dalam pikirannya. Takuma, apakah kau siap menghadapi dirimu yang sebenarnya? Ia berdiri. Matanya memindai sekeliling. Tak ada siapapun, tapi suasana berubah. Ranting dan daun-daun mulai melayang ke udara, membentuk pusaran yang akhirnya membuka celah di udara sebuah portal, berwarna hitam kelam dengan pinggiran keperakan. Tanpa ragu, Takuma melangkah masuk. Takuma keluar di sebuah dataran yang asing. Langitnya kelabu, tanahnya hitam bagai arang terbakar. Di tengah padang kosong itu berdiri sebuah kuil tua, dikelilingi pilar-pilar marmer yang retak dan nyaris runtuh. Cahaya remang mengalir dari celah-celah lantai. Kuil itu seolah hidup, bernafas perlahan seperti raksasa yang sedang tertidur. Takuma melangkah masuk. Di dalamnya, ia disambut oleh barisan cermin besar, masing-masing setinggi pohon pinus. Tapi cermin-cermin itu tidak memantulkan dirinya, melainkan ke masa lalu yang terdistorsi. Di satu cermin, ia melihat Takuma kecil menangis sendirian di bawah hujan. Di cermin lain, ia melihat warga desa mendorongnya keluar dari perayaan. Dan di cermin terbesar di tengah ruangan, ia melihat dirinya sendiri, tapi bukan dirinya. Sosok itu mengenakan jubah hitam panjang, mata kirinya merah menyala, dan kulitnya pucat seperti arang dingin. Di dadanya terpahat simbol spiral yang sama tapi retak. Akhirnya kau datang, kata sosok itu tanpa membuka mulut. Suaranya menggema dalam pikiran Takuma. Siapa kau? Tanya Takuma, mencoba tenang. Aku adalah kamu. Bagian yang selalu kau buang. Bagian yang kau sembunyikan di balik kebaikan dan harapan. Aku adalah kemarahanmu, kebencianmu, rasa sakitmu. Aku adalah bayanganmu. Sosok itu melangkah maju. Dengan gerakan cepat, ia mencabut pedang hitam tipis dari balik punggungnya pedang yang terbuat dari kegelapan murni. Jika kau ingin kunci ketiga, maka kau harus mengalahkanku. Tapi bukan hanya melawan. Kau harus memilih, membunuhku, atau menerimaku. Takuma menarik belati kristalnya. Kedua senjata itu beradu dalam kilatan cahaya dan bayangan. Ruangan kuil bergemuruh, dan setiap serangan dari bayangan Takuma terasa seperti perlawanan dari luka-luka lama yang belum sembuh. Hinaan, penolakan, ketakutan, bayangan itu menyerang tanpa ampun. Kenapa kau pura-pura baik? Kenapa kau masih peduli pada mereka yang membuangmu? Apa gunanya harapan jika kau hanya terus terluka? Takuma terdesak. Lututnya jatuh menyentuh lantai batu. Tapi saat itu, suara dari hatinya muncul. Lembut, tenang. Karena harapan bukan tentang membalas, tapi tentang memilih. Aku memilih untuk tidak menjadi seperti kalian. Karena jika aku membiarkan amarah mengendalikan, maka aku akan kehilangan diriku yang sebenarnya. Ia bangkit. Matanya tak lagi penuh kebencian, tapi keyakinan. Dan saat serangan terakhir dari bayangan itu datang, Takuma menjatuhkan belatinya. Ia tidak melawan. Ia merentangkan tangan dan memeluk bayangannya sendiri. Sosok itu membeku, matanya melebar. Tangan yang memegang pedang mengendur. Apa yang kau lakukan? Aku menerimamu, kata Takuma. Karena kau bagian dari diriku, tapi bukan kau yang akan memimpin. Bayangan itu mulai hancur pelan-pelan, berubah menjadi cahaya hitam yang perlahan menyatu ke dalam tubuh Takuma. Saat serpihan terakhir menyatu, dada Takuma bersinar lebih terang dari sebelumnya. Di tengah ruangan, cermin raksasa retak dan pecah. Di baliknya, muncul peti batu yang terbuka perlahan, memperlihatkan benda kecil berbentuk bintang berujung 3, kunci
kegelapan. Takuma memegang kunci ketiga dengan hati-hati. Saat ketiga kunci didekatkan, mereka menyatu dengan lempeng kuno dalam tasnya, membentuk satu benda bulat bercahaya dengan simbol kuno di tengahnya. Sebuah suara bergema di kuil. Engkau, Takuma, telah mengatasi 3 ujian: cahaya, keheningan, dan kegelapan. Maka gerbang akan terbuka. Tapi ingat, setiap gerbang memiliki 2 sisi, dan hanya yang tidak ingin berkuasa yang layak memegangnya. Lantai kuil bergetar. Dinding runtuh perlahan, memperlihatkan langit yang kini terang dengan cahaya keemasan. Sebelum portal kembali terbuka, Takuma menatap kembali ke dalam cermin yang tersisa. Kali ini, ia melihat bayangannya memantulkan senyuman kecil. Ia mengangguk pada dirinya sendiri. Ia utuh kembali untuk terakhir kali. Saat ia kembali ke dunia nyata, fajar telah menyingsing. Burung-burung berkicau, dan di kejauhan, desa Hinamura mulai terlihat dengan asap dapur pagi, suara anak-anak berlari, dan langit biru yang jernih. Tapi Takuma tahu, ini belum akhir. Di balik pegunungan, jauh di tempat mata tak bisa menjangkau, ada sesuatu yang telah menantinya sejak ia dilahirkan. Gerbang terakhir, dan takdir yang hanya bisa dipilih oleh mereka yang telah mengenal terang dan gelap dalam dirinya sendiri.